Para pemirsa LDI TV, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, jangan pernah kita menunda-nunda sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Apa kabar pemirsa LDI TV dimanapun Anda berada? Teriring doa mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa LDI, selamat berjumpa kembali dengan saya, dan izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema jangan tinggalkan sholat sesibuk apapun. Pemirsa LDI TV yang berbahagia, sholat adalah satu-satunya rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam yang datangnya perintah mengerjakan sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam yang disebut dengan Isra, kemudian dilanjutkan ke Mi'raj, ke langit, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj, yang sama-sama kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada momentum peringatan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan ini Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat. Maka saya katakan tadi bahwa sholat adalah satu-satunya dari rukun Islam yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika proses Isra Mi'raj. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya pertama kali hamba-hamba Allah kelak di hari kiamat dihisab pengamalannya adalah sholatnya, yang akan diperhitungkan pertama kali dari seluruh amal-amal ibadah manusia adalah sholat. Maka sholat ini sangat-sangat penting. Oleh karenanya para pemirsa LDI TV, hari ini kita dihadapkan pada sebuah fakta dan kenyataan bahwa kita seolah-olah hidup ini diciptakan untuk tersibukkan dengan berbagai urusan. Kita terkadang lalai mengerjakan ibadah sholat, bahkan menunda-nunda. Naudzubillah min dzalik. Mungkin kalau tidak mengerjakan, insya Allah saya yakin, saya percaya tidak ada yang berani. Tetapi kadang-kadang kita lalai sehingga mengakhirkannya yang tidak berdasarkan dalil Quran dan hadis. Karena sholat merupakan kitaban mauquta, demikianlah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, bahwa sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Oleh karena itu, para pemirsa LDI TV, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, jangan pernah kita menunda-nunda sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Dalam sebuah riwayat hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr, dalam ilmu hadis ini disebut dengan hadis mauquf, di mana beliau mengatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang bekerja keras, berupaya, berusaha untuk menjaga, memelihara sholat di waktu-waktu yang dibenarkan, menjaga sholat sesuai dengan waktunya, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan burhan, pelindung, serta penyelamat di hari kiamat. Namun sebaliknya, waman lam yuhafid 'alaiha
lam yakun lahu nuran walam yakun lahu burhan walam yakun lahu najatan yaumal qiyamah. Sebaliknya orang yang tidak berusaha menjaga sholatnya, maka dia tidak akan punya cahaya, tidak akan punya pelindung dari azab Allah di hari kiamat. Na'udzubillah min dalik. Dan dalam riwayat itu dikatakan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Khalaf ibnu Ubay. Saya ulangi, wa Ubay ibnu Khalaf. Dalam riwayat Ahmad, di sini dikatakan bahwa siapa yang tidak menjaga sholat, di samping dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan perlindungan dan penyelamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, justru dipertegas lagi dia akan bersama dengan Qarun, akan bersama dengan Haman, menterinya Qarun. Ya, dia akan saya ulangi, menterinya Fir'aun, dia akan bersama Fir'aun, dia akan bersama Ubay bin Khalaf. Karena para pemirsa LDTV yang berbahagia, biasanya atau lazimnya orang-orang meninggalkan sholat karena berbagai macam alasan kesibukan, seperti kesibukan sebagai pemimpin, kesibukan sebagai raja, the king, sehingga dia sibuk mengurusi rakyatnya sampai dia lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membersamai Qarun, karena begitulah sifat Qarun ketika hidupnya di dunia. Lalu kemudian seperti halnya Haman, menterinya Fir'aun, seperti halnya Fir'aun, seperti halnya Qarun yang tersibukkan oleh hartanya, dan kemudian seperti orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW yang bernama Ubay ibn Khalaf. Dia adalah seorang tokoh kaya raya di Madinah. Kaya raya karena dia sibuk berdagang dan selalu nyinyir, selalu mempertentangkan Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang tadi disebutkan diabadikan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai orang yang tidak boleh kita contoh dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, terutama para pemirsa LDI TV, generasi muda, jangan lalai, jangan menunda-nunda, jangan mengakhirkan sholat, apalagi meninggalkannya. Na'udzubillahi min dalik. Sesibuk apapun kita, begitu datang kumandang azan, Allahu Akbar, berani tutup pekerjaan, kita kerjakan sholat sejenak, lalu kemudian selesai sholat, silahkan kita lanjutkan pekerjaan kita, maka insya Allah pekerjaan kita akan mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan tidak pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.